Hai, kembali bersama Julia Hakim di sini. Gimana kalian semua ya? Sehat-sehat? Terima kasih sebelumnya ya. Saya mau menyampaikan sangat terima kasih untuk yang sudah memberikan dukungan kepada channel saya, sudah memberikan komentar-komentar afirmasi positif ya, mengapresiasi dengan komentar-komentar yang positif ya, memberikan semangat ya. Dan untuk kalian yang baru saja menemukan channel saya, mohon dukungannya ya supaya saya lebih semangat lagi untuk membacakan tarot untuk kalian ya. Kali ini saya ingin membahas tentang sebuah tema di mana ini mungkin kelanjutan atau terusannya dari konten saya sebelumnya. Di sini kalian bisa fokuskan seseorang yang ingin kalian ketahui ya. Bagaimana dia tanpa kamu. Oke. Stay tune, tonton dari awal sampai akhir supaya pemahamannya tidak sepotong-sepotong. Oke? Oke, langsung saja ya. Kita lihat bagaimana sih seseorang ini ya, sosok ini, siapa dia, sosok yang kalian fokuskan. Oke? Ini sekali lagi saya mau ingatkan bahwa ini adalah pembacaan general ya. Jadi pembacaan umum, energi banyak orang, energi yang siapapun yang nonton ya. Jadi belum tentu resonate, dan jangan lupa juga bahwa energi tarot itu bisa terbolak-balik atau vice versa ya. Kalau ingin kalian dibacakan untuk permasalahan kalian atau energi kalian sendiri, bisa mendaftar untuk personal reading ya. Personal reading itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Ya, ada yang gratis, ada yang berbayar, silakan daftar ya. Jadi chat nomor WA saya ada di bawah video ini ya. Jadi bisa chat nomor WA untuk mendaftar. Ada yang berbayar, ada yang gratis ya. Chat only ya untuk mendaftar. Oke. Seseorang yang difokuskan oleh penonton saya pada malam hari ini seperti apa sosoknya atau mungkin seperti apa kisahnya. Oke, sudah ada yang terbuka. Di sini ada The Sun. Seseorang yang bisa mencerahkan ya. Mungkin di awalnya saya nggak tahu juga, di sini belum terbuka semuanya. Seseorang yang membuat hidup kamu jadi berwarna, jadi cerah seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi. Seperti apa kisah atau sosok seorang ini. Oke, ada yang terbuka. Dan di sini adalah seseorang yang secara perasaan itu, ini bisa, kalau di sini queen ya, belum tentu ini adalah perempuan. Jadi di tarot itu tidak mengenal gender ya. Jadi yang dikenal adalah energi feminin juga energi maskulin. Dimana di sini energinya itu feminin, lebih ke feminin. Jadi energi laki-laki pun bisa energinya feminin kalau dia itu seorang yang baperan, sering terbawa perasaan, orangnya lembut, orangnya manja, ngalem seperti itu ya. Jadi belum tentu ya. Bisa jadi ini juga kalian ya, bisa vice versa. Jadi tolong disesuaikan ya. Tolong disesuaikan sendiri dengan kisah kalian dan pastikan kalian berada di dalam situasi dan kondisi seperti bacaan yang saya bacakan di sini. Kalau tidak jangan dipaksakan. Mungkin ini bukan bacaan untuk kalian. Oke, lanjut ya. Orang ini lebih banyak baper ya. Lebih banyak baper ya. Kemudian ya sedikit apa ya? Suka lembut, soalnya hatinya itu lembut ya. Dan di sini adalah seseorang yang kalian fokuskan adalah mungkin ada juga energinya, kalau dalam hal pekerjaan dia energinya maskulin. Jadi tangguh terhadap tantangan itu, suka hal-hal yang sifatnya menantang ya, terutama untuk mencari satu untuk finansial seperti itu ya. Dalam hal pekerjaan itu dia orangnya seperti itu, tangguh, gigih, persisten seperti itu ya. Kita lihat lagi seperti apa sosoknya atau mungkin seperti apa kisahnya ya. Seseorang yang kalian fokuskan ini, sebelum kita lanjut untuk melihat, ini dua ya, dua nggak saya ambil, tiga nggak saya ambil, saya hanya ambil satu ya supaya tidak rancu. Memang saya lama dalam menarik energi karena saya pastikan ini benar-benar tidak membuat rancu. Nah, di sini mungkin memang
dalam perjalanan kalian ini mungkin sebelumnya itu arahnya itu sudah sepertinya sudah klik gitu. Seakan-akan sudah kayak di ambang pernikahan seperti itu. Memang kalian mungkin berencana untuk menikah ya. Hubungannya sudah serius dan ingin saling membahagiakan ya. Entah kenapa mungkin ini ada yang terpisah apa enggak ya. Coba kita lihat lagi ya. Yang jelas bisa juga di sini diartikan Ten of Cup itu kalian sudah sama-sama menjalani satu hubungan yang sifatnya itu sudah seperti ini loh, saling membahagiakan. Artinya dalam finansial pun banyak berbagi, terus banyak merencanakan hal-hal yang sifatnya itu sudah serius seperti itu ya. Kemudian di sini ada Queen of Wands ya, dimana seseorang ini kalau dibilang banyak mengambil sikap ya. Dalam bersikap itu dia lebih mengandalkan secara logika dan terlihat memang orangnya karismatik ya, karismatik dalam bertindak, bersikap itu menarik lah, orangnya karismatik seperti itu ya. Ini dari sudut pandang kalian bisa juga memang orangnya memang seperti itu. Nah, di sini kalau dilihat memang lebih banyak kalian itu memang saling mencintai ya. Kalau dalam hubungan asmara, kalau dalam hubungan pertemanan atau keluarga memang kalian itu sebenarnya klik ya. Klik dan ada harmonisasi ya di dalam hubungan kalian antara kalian dengan orang ini ya. Dan di sini ada The Hierophant. The Hierophant itu sifatnya yang tradisional. Mungkin memang di sini yang kalian fokuskan mungkin pasangan ya, pasangan kalian yang memang sudah mau menikah atau memang sudah menikah ya. Dan di mana kalian memang punya rencana untuk bisa bersama orang ini melegalkan seperti itu ya, atau mungkin berkomitmen lebih serius ya. Kemudian di sini Temperance, ada banyak pertimbangan di dalam hubungan ya. Kemudian orang ini dengan kalian itu memang banyak perbedaan, artinya yang satu matahari, yang satu bulan, yang satu mendinginkan, yang satu menghangatkan, seperti itu ya. Jadi berkebalikan tapi saling melengkapi seperti itu. Nah, di sini memang banyak yang memang dalam hubungan pernikahan. Di sini ada hubungan yang sudah stabil sebenarnya. Kemudian ada hal-hal yang sifatnya itu serius gitu loh. Hubungannya itu serius bukan main-main. Kalau memang ini keluarga maksudnya saudara juga termasuk di dalamnya ya. Kemudian di sini ada sesuatu yang berjalan begitu cepat ya. Ini bisa jadi seseorang ini berubah atau seperti apa ya, berubah atau mungkin kemudian menjauh atau mungkin tiba-tiba menjadi diam, pokoknya berubah ya dengan sangat cepat, tiba-tiba ya. Kemudian terkait dengan kabar juga seperti itu. Kalau memang sebelumnya dia ini adalah orang yang rajin untuk berkabar, kemudian tiba-tiba enggak, ada sesuatu yang berubah seperti itu. Oke. Setelah ini kita lanjutkan untuk kartu berikutnya supaya kita lebih tahu ya bagaimana perasaan terdalam dia terhadap kamu ya. Terutama kalau memang kamu meninggalkan dia ya. Kalau dia maaf salah judul. Kalau dia tanpa kamu bagaimana ya. Jadi kita lihat perasaan terdalamnya. Oke, kali ini kita pakai kartu Lenormand ya, Lenormand. Kita pakai kartu ini untuk melihat bagaimana perasaan terdalamnya terhadap kamu ya, terhadap kalian. Fokuskan ya, fokuskan. Sekali lagi jangan lupa kalau kalian yang baru saja menemukan channel ini ya, baru kenal dengan saya, salam kenal sebelumnya. Juga jangan lupa di subscribe untuk mendukung channel ini. Oke, kita lihat ya. Bagaimana perasaan terdalam seseorang ini terhadap kalian ya, atau keinginan terdalamnya ya. Oke.
orang ini keinginannya ya, mungkin memang sudah ya. Jadi kalau bacaan saya memang tidak meramal, tidak mengkhususkan untuk meramal, karena saya berusaha untuk tetap pada jalur ya, keimanan yang saya yakini. Saya tidak mau meramal, tapi saya juga tidak tahu apakah bacaan saya ini belum terjadi, sedang terjadi, kedepannya itu terjadi. Saya nggak mau mengatakan ya, terjadi atau enggak, atau bahkan nggak terjadi sama sekali ya. Jadi bebas. Kalian boleh berasumsi apapun, berpersepsi terhadap bacaan saya, analisa juga, cerdas-cerdas dan bijak-bijak dalam menyikapi bacaan saya. Oke, lanjut ya. Seseorang ini mungkin sebelumnya ya, kalau memang dia masih stay sama kamu, dia ini adalah seseorang yang ceria ya. Mungkin cenderung kekanak-kanakan ya. Terkait dengan perasaan yang saya bilang tadi ya. Perasaannya itu cenderung lebih feminin, halus ya. Manja, lebih banyak manja, butuh banyak perhatian, dan dia banyak memberikan sesuatu ya, bisa berupa barang, berupa kasih sayang. Jadi sebenarnya seseorang ini adalah orang yang apa ya, dalam mencintai atau dalam menjalin hubungan atau berhubungan dengan kalian itu koneksinya itu dia lebih banyak memberi sebenarnya ya, bisa memberi barang juga, secara materi juga ya. Dan dia itu sebenarnya kalau dalam hal bekerja ini banyak beruntung ya. Kalau ditanyakan perasaan dia terdalam kepada kalian ya, dia sebenarnya ingin selalu memberi ya. Dan dia selalu ingin dimanja, diperlakukan seperti ya, kadang-kadang dia ngalem gitu ya, pengen selalu diperhatikan ya. Dan dia pingin sebenarnya itu hubungannya bisa berlangsung lama ya. Dan dia merasa bahwa kalian adalah hadiah dari Tuhan ya. Ini adalah takdir di mana dia sangat merasa beruntung mendapatkan kalian, dan kalian itu membawa keberuntungan tersendiri, terutama di dalam hal finansial. Mungkin dia pernah nyampaikan atau tidak tersampaikan ya. Ini di sini seperti itu ya. Dan di sini ada sesuatu yang sifatnya ingin apa ya? Kalau keinginan dia untuk serius atau mungkin ke jenjang yang lebih, ke fase hubungan yang lebih lanjut, kalau sahabat ya semakin dekat seperti keluarga, seperti itu ya. Di sini tapi dia ini pinginnya tidak terlalu terkekang, tapi ingin bebas ya. Ingin bebas menentukan pilihan ya, artinya ingin apapun tanpa dibatasi, karena dia merasa bahwa dia sudah serius, jadi dia itu nggak neko-neko sebenarnya. Jadi di sini ada situasi yang terlihat sekilas bahwa kalian cukup mengekang dia ya. Jadi ada kondisi mengekang dia sehingga dia, seandainya dia tanpa kamu ya, sebenarnya ada sedikit perasaan senang bisa bebas ya. Karena ada kekangan, sedikit ada kekangan. Tapi kalau selebihnya dia nggak bisa tanpa kamu ya, karena di sini terlihat dia sudah banyak berencana ya, berencana dan berkeinginan, istilahnya sudah klik sama kalian dan ingin menikahi kalian. Tapi di sini kenapa ya, halangannya kok besar ya? Di sini ada the letter ya, mungkin di sini bisa jadi kalau halangan the letter ya. Di sini ada tadi ada 4 of Wands ya, tongkat, 4 tongkat. Mungkin di sini kalian berhubungan atau kalian memfokuskan seseorang yang sudah menikah. Ya mohon maaf selalu seperti ini. Sering saya membuka itu sering yang keluar yang seperti ini. Apakah penonton saya ini banyak yang terlibat dengan cinta segitiga? Nah, di sini memang ada satu perubahan ya, perubahan stok ya, atau perpindahan, atau ini bisa jadi dia itu pindah ya, sehingga hubungan kalian terputus. Ada yang seperti itu ya. Perasaannya atau mungkin ada sesuatu yang tiba-tiba berubah atau putus tiba-tiba ya. Jadi ada yang putus di sini. Dan putusnya itu bukan dengan cara yang baik, tapi dengan cara yang kekanak-kanakan ya, kekanak-kanakan, sehingga tidak memberi kabar dan membuat satu benteng atau mungkin ngilang, bisa ya, bisa. Kalau memang ini terkait dengan kalau cinta segitiga ya, di sini memang halangannya adalah legalitas ya, legalitas. Kalau perasaannya ditanya, perasaannya kepada kalian itu dalam, tapi dan ingin selalu memberikan yang terbaik untuk kalian, tapi di sini halangannya adalah karena sudah menikah ya. Di sini mountain itu
halangan atau hambatan yang besar ya. Jadi kalau ditanya dia tanpa kamu ya, dia tanpa kamu, sedih dong di sini. Ada sedikit aja, sedikit. Ada mungkin kalau memang dia sudah menghilang, sebentar dia senang, bebas, merasa bebas, tapi kemudian dia ingat lagi bahwa ada satu penyesalan bahwa seandainya aku menikah dengan kamu gitu. Oke. Gitu. Kalau memang ini dalam hubungan rumah tangga dia tanpa kamu nggak bisa. Langsung saya jawab nggak bisa. Karena pernikahan ini ya, jadi kehidupan rumah tangga dengan kamu di sini itu sudah merasa nyaman sebenarnya ya, sebenarnya nyaman ya, nyaman sekali. Oke, sampai sini kita mau lihat lagi sekali lagi dia tanpa kamu seperti apa. Oke. Dari kartu lagi kartu yang lain, dia tanpa kamu. Dia tanpa kamu. Oh, oke. Dia tanpa kamu. Saya mau tarik 3 aja. Dia tanpa kamu. Dia tanpa kamu. Dia tanpa dirimu. Butiran debu. Itu kan lagunya Cakrakan. Oke. Dia tanpa kamu. Oke. Kalau dia tanpa kamu, ya seperti saya bilang di sini dia emang ingin akan merasa sedikit bebas ya. Dia akan melakukan satu pengembangan ekspansi ya, ekspansi atau perluasan terhadap sesuatu yang sudah dia punya. Artinya mungkin dalam pekerjaan ya, dalam pekerjaan atau dalam hal-hal yang dia fokuskan ya, dia akan memfokuskan dengan hal yang lain. Bisa jadi dia akan menggali apa yang bisa dikembangkan di dalam dirinya ya. Bagus, itu satu positif ya. Dan di sini dia akan tekun ya. Kalau memang ini kejadiannya sudah berpisah, dia akan seperti itu. Tapi itu untuk sementara kan workaholic. Jadi kalau dia tanpa kamu, dia akan memfokuskan full untuk pekerjaan ya. Ketekunan untuk mengembangkan lagi ide-ide kreatif dan ingin berkembang dia. Bagus nih sebenarnya ya. Tapi kalau sedih karena apa? Perasaannya juga harapannya itu menjalin hubungan dengan kalian itu tetap harmonis ya. Ada satu kestabilan dalam hubungan dan dia karena dia sudah merasa nyaman dengan kalian seperti itu, dan kalian dianggap adalah suatu pencerah ya dalam hidupnya, memberikan warna seperti yang saya bilang di awal, kemudian membuat hatinya itu nyaman, damai, kemudian dalam hal pekerjaan itu kalian dianggap sebagai keberuntungan ya, bisa memberikan keberuntungan. Oke. Nah, dan di sini yang saya tidak sangka adalah dengan dia tanpa kamu, dia gembira ya, walaupun sebenarnya keinginan terdalam dia adalah tetap bersama kamu, tapi di sini dia seperti yang saya bilang bebas ya, bebas di sini. Kalau ada dia merasa bebas, tapi itu cuma sebentar, dia akan selalu ingat kamu lagi ya. Itu bacaan dari saya. Kemudian saran untuk kalian ya, terhadap menyikapi ya, kalian yang masih ingin tahu atau mungkin masih ingat dia, satu aja ya kartunya. Mungkin bacaan saya mengecewakan ya, karena dia tanpa kamu kok gembira ya. Mungkin harapan kalian, kalau saya bilang saya itu nggak bisa bacain yang membuat penonton saya itu berbunga-bunga dengan bacaan saya. Saya lebih suka membacakan apa adanya ya, supaya kalian pun juga belajar untuk realistis dan bisa menerima ya, dan bisa bijak dalam menyikapi segala sesuatu permasalahan. Oke, saya nggak mau pakai kartu ini aja ya. Jadi saran satu aja untuk kalian yang masih pengen tahu sama seseorang ini ya, yang masih ingat sama orang ini ya, dan ingin meninggalkan orang ini. Kalau
ingin meninggalkan sebenarnya nggak sepenuhnya seperti itu ya. Saya lihat. Oke. Satu aja kartunya. Oke. Satu. Oke, dikasih dua. Dikasih dua sayang. Oke, kita lihat ya sama-sama. Be willing to express love to receive love ya. Jadi kalau kalian masih menginginkan orang ini, nggak usah gengsi, nggak usah jaim ya. Dimana ya ekspresikan perasaan kalian, tidak selalu dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan, dengan perhatian, dengan kebaikan, dengan memberikan energi positif ya. Kalau kalian positif, nanti dia akan ketarik sendiri kalau dia memang positif ya. Kemudian kalau kalian ingin dia kembali, atau mungkin kalian menginginkan dia tetap mencintai kalian, kalian tetap di dalam hatinya, ya kalian harus mewujudkan perasaan cinta. Kalau kalian masih cinta sama dia, kalau nggak cinta ya nggak usah, nggak usah, daripada nambah-nambahin pikiran, ya logis saja, ya. Get to know each other, learn to meet another need for love. Ya di sini disarankan kalau memang ini sudah mantan, ya. Nggak usah kalian mikir-mikirin dia lagi. Dia punya jalan cerita sendiri. Kalian tidak perlu melihat selalu ke belakang kalau memang ini mantan. Learn to meet another need for love ya. Jadi kalian belajar untuk bertemu dengan orang lain ya. Yang bisa mencintai kalian lebih daripada orang ini. Rupanya di sini kalau begini ceritanya mungkin orang ini ya tidak banyak lebih banyak memberikan rasa yang kurang nyaman ya, tapi kalian sering teringat terus gitu loh, masih keinget gitu ya. Saran aja ya, kalau kalian tetap mengingat dia dan kalau kalian tetap mempunyai energi negatif terhadap dia ya, artinya begini, karena kekecewaan ya, atau mungkin rasa sakit ya, itu bisa menyebabkan energi kita itu negatif kan ya. Jadi karena kita seperti itu kita akan sulit untuk melupakan, sulit move on. Jadi kalau ini memang mantan, lupakan, fokuskan. Dia fokus kerja. Kenapa kalian bingung? Kalian juga fokus ke hal-hal yang kalian sukai aja gitu. Rugi, kasihan jiwa kamu, kasihani, hargai ya. Dan sayangi jiwa kamu, jangan kamu mengorbankan diri kamu, artinya jiwa kamu untuk seseorang yang sudah pergi ya. Harapan kosong, kamu terbelenggu dengan harapan-harapan kosong kamu sendiri. Kalau kamu menyalahkan dia salah, yang salah adalah kamu ya. Artinya saya bukan menyalahkan sepenuhnya, itu semua proses, usaha kamu, tidak ada yang bisa menolong kamu. Dia nggak salah ya, dia nggak salah. Artinya begini, lebih melihat kepada kesalahan diri kita sendiri dulu aja ya, supaya kita tidak sibuk untuk mencari kesalahan dari luar diri kita ya. Jadi di sini cobalah untuk membuka hati untuk orang lain ya, memang sulit ya, tapi berusaha. Nggak ada yang bisa nolong kalian kalau nggak kalian yang berusaha. Oke, saya kira itu aja ya. Saya mohon maaf kalau bacaan saya ini kurang berkenan. Namanya juga anggap saja ini hiburan, ambil yang positif ya, buang yang negatif. Kalau kalian bilang mudah bicaranya, ya memang saya sebagai pembaca tarot ya, tarot reader ya, tugasnya membacakan. Semua pilihannya kembalikan kepada kalian. Bijak-bijak dalam menanggapi bacaan saya ya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap dukung channel saya. Saya juga ada di TikTok ya, namanya juga sama Julie Hakim Tarot. Terima kasih atas dukungannya. Semoga barokah hidup kalian. Dadah.